wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mawar Harum Puspitasari dari kelas 10-9 nomor absen 19. Nama saya Septiani Dewi dari absen 31 kelas 10-9. Nama saya Clarissa Aurin dari 10-9 nomor absen 7. Nama saya Prilia Putri dari 10-9 absen 5. Aja dari kelas 10-9 absen 1. Nama saya Yusufa dari absen 11 dari kelas 10-9. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, senjata tradisional, upacara adat, bahkan makanan khas setiap daerah. Nah, rumah adat. Rumah adat adalah sebuah bangunan yang dibangun dari setiap generasi tanpa adanya modifikasi. Rumah adat masih sampai sekarang masih dipertahankan dari segi kegunaan, fungsi sosial, budaya dari dibalik corak bangunan tersebut. Bahkan, nama rumah adat di setiap daerah berbeda. Salah satunya adalah rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Joglo berasal dari kata tajuk dan loro yang artinya menggabungkan dua tajuk. Tajuk sendiri merupakan sebuah atap yang berbentuk piramida. Pada zaman dahulu, rumah Joglo hanya dimiliki oleh masyarakat yang berstatus sosial tinggi dan memiliki ekonomi yang lebih. Karena pembuatannya terbuat dari kayu jati yang berkualitas tinggi dan pembuatannya memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang cukup mahal. Maka tak heran pada zaman dahulu hanya seorang raja, bangsawan, dan orang kayalah yang mampu membuat rumah joglo. Rumah joglo memiliki 4 tiang penyangga yang biasa disebut dengan soko guru, di mana 4 tiang penyangga ini berfungsi untuk menopang dan menyangga sebuah atap rumah joglo. 4 tiang penyangga ini filosofinya juga sebagai 4 penjuru mata angin. Masyarakat meyakini berlindung di rumah joglo dapat terhindar dari bencana. Nah, rumah joglo juga mempunyai 3 pintu utama yang disebut dengan pintu kanan, tengah, dan pintu kiri, di mana ketiga pintu itu menggambarkan sebuah kupu-kupu yang sedang berkembang dan berjuang di keluarga yang besar. Pada pintu bagian tengah, rumah joglo itu sebagai penanda kedekatan antara penghuni rumah dan tamu. Pada umumnya rumah joglo memiliki 3 bagian, yaitu pendopo, pringgitan, dan ruang dalam. Pendopo berada di bagian depan yang berfungsi untuk menerima tamu dan tempat untuk bermain anak-anak. Setelah bangunan pendopo, ada juga pringgitan yang terletak di antara pendopo dan ruang dalam. Pada pringgitan ini biasanya digunakan untuk pertunjukan seni dan untuk akses masuk ke ruang dalam. Pada ruang dalam terdapat 3 sentong atau yang biasa disebut dengan kamar, yaitu sentong kiwa, sentong tengen, dan sentong tengah. Di mana fungsi dari sentong kiwa dan sentong tengen ini berfungsi untuk tempat beristirahat penghuni rumah, dan pada sentong tengah ini sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk menyimpan benda pusaka. Setelah bangunan ruang dalam, ada juga bangunan yang dinamakan dengan gandok. Gandok adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk menyimpan perabotan untuk memasak. Pada bagian gandok ini juga ada sebuah tempat yang dinamakan dengan pawon. Begitulah kira-kira penjelasan dari rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Terima kasih. Yang kedua adalah rumah adat Donai. Rumah adat Donai merupakan rumah adat dari Papua. Rumah adat Donai adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah Baliem atau Wamena, suku Lani di pegunungan Toli, dan suku-suku asli Papua lainnya. Rumah Donai terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Honai, rumah untuk para lelaki. 2. Ebe, rumah untuk para wanita.
3 wamai rumah untuk ternak. Rumah Honai dibuat berkelompok karena terkadang satu keluarga membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan anak-anak yang sudah dewasa. Rumah Honai memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat beraktivitas. Rumah santai, ruang makan, tempat mengerjakan kerajinan tangan, dan lain-lain. Untuk tempat tidur, laki-laki tidur pada lantai dasar secara melingkar, sementara perempuan tidur di lantai 2. Terdapat api unggun di tengah ruangan pada lantai pertama yang digunakan untuk menghangatkan diri. Rumah Honai biasa ditinggali oleh 5 hingga 10 orang. Bangunan dibuat tanpa jendela karena untuk melindungi suku Dani yang tinggal di daerah dengan udara sangat dingin pegunungan Papua. Oleh karena itu, bentuk rumah Honai juga dibuat menyesuaikan udara di sekitarnya. Bahan untuk membangun rumah didapat dari alam sehingga ramah lingkungan, seperti kayu yang dibuat menjadi badan rumah, jerami sebagai bahan atapnya, papan kayu kasar sebagai bahan dinding, dan rumput atau jerami sebagai bahan lantai. Rumah Honai memiliki bentuk bulat untuk mengurangi suhu dingin maupun tiupan angin yang kencang. Atap rumah berbentuk bulat kerucut atau setengah bola yang terbuat dari jerami atau ilalang. Bentuk atap tersebut berfungsi agar dinding tidak terkena air hujan dan dapat mengurangi suhu dingin agar tidak masuk ke dalam rumah. Atap rumah Honai memakai ilalang tidak hanya sebagai penutup atau atap, tapi juga memiliki makna. Yang ketiga, rumah gadang. Nama untuk rumah adat Minangkabau merupakan rumah tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Mbah Gonjong atau juga rumah Mbah Ujang. Ciri-ciri dari rumah gadang ini memiliki keunikan yang terletak pada bentuk atapnya yang runcing, seperti ini contohnya runcing. Tanduk kerbau bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang biasa disebut sebagai gonjong. Ini runcing-runcing bukan. Nah, fungsi dari rumah gadang ini, fungsi utamanya rumah ini merupakan wadah yang menampung kegiatan atau aktivitas rumah sehari-hari pada penghuninya. Umumnya, rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak wanita, baik itu yang telah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Keunikan dari rumah gadang yang satu ini memiliki keunikan, yakni memiliki pintu masuk lewat belakang sehingga jika ingin bertamu kita harus masuk melalui bagian belakang rumah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, rumah gadang Surambi Papek pun kini memiliki pintu depan. Sekian, terima kasih. Rumah Tongkongan. Rumah Tongkongan merupakan rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan, Indonesia. Rumah Tongkongan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk dan diakhiri dengan kata an yang artinya tempat duduk. Rumah Tongkongan selalu menghadap ke utara. Hal ini sebagai ungkapan simbolik serta untuk memuliakan Sang Pencipta. Rumah Tongkongan menghadap ke utara diharapkan pemiliknya akan mendapatkan keberkahan. Rumah Tongkongan semula bertujuan untuk menghindari hewan buas serta aman dari serangan musuh. Rumah Tongkongan terbuat dari pohon nangka yang di bawahnya terdapat pondasi batu. Dinding-dinding rumah Tongkongan dihiasi ukiran khas suku Toraja. Di depan rumah Tongkongan terdapat patung kerbau yang diperoleh dari upacara adat bernama Rombo Solo atau upacara kematian. Semakin banyak tanduk kerbau yang digantung, maka semakin banyak tinggi status sosialnya. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun di atas permukaan tanah atau air. Rumah jenis ini dibangun sebagai perlindungan terhadap banjir.
Rumah panggung ini salah satu jenis rumah tradisional yang berasal dari suku Betawi, yang lantainya ditinggikan dari tanah dengan menggunakan tiang-tiang kayu. Rumah ini berbeda dengan rumah darat yang menempel ke tanah. Yang dimaksud rumah panggung adalah rumah tradisional Indonesia yang mirip bentuk panggung. Fungsinya rumah panggung dibangun dengan arsitektur seperti itu, salah satunya agar terhindar dari hewan buas dengan memusatkan aktivitas di atas rumah. Hewan buas tidak akan mampu menjangkaunya. Karakteristik inilah yang menjadi kelebihan dan keunikan dari rumah panggung, yaitu ialah kerap dibangun tanpa menggunakan paku besi. Sambungan tiap pertemuan kayu didesain dan disatukan menggunakan penyambung dan berguna apabila terkena gempa. Terima kasih. Yaitu keenam adalah rumah adat dari Aceh, yaitu rumah adat Kerong Bade. Rumah Kerong Bade juga bisa dikenal dengan nama rumah Aceh. Rumah ini mempunyai tangga depan yang digunakan bagi tamu atau orang yang tinggal untuk masuk ke dalam rumah. Rumah Kerong Bade adalah salah satu budaya Indonesia yang hampir punah. Rumah Kerong Bade saat ini sudah jarang dipakai karena hampir sebagian masyarakat Aceh memilih untuk tinggal di rumah modern. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah modern jauh lebih murah dibandingkan dengan rumah Kerong Bade. Selain biaya pembangunan, biaya perawatan rumah Kerong Bade juga memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua rumah Kerong Bade mempunyai bentuk yang sama, tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari rumah Kerong Bade. Rumah Kerong Bade memiliki tangga di bagian depan rumah bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah, seperti yang saya jelaskan tadi. Rumah Kerong Bade memiliki tangga sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jumlah anak tangga rumah Kerong Bade umumnya ganjil, yaitu seperti 5, 7, 9. Rumah Kerong Bade juga memiliki banyak ukiran di dinding rumahnya, tetapi banyak ukiran pada rumah. Kerong Bade bergantung dari kemampuan ekonomi pemilik rumah. Ukiran ini pun tidak sama satu dengan yang lain. Rumah Kerong Bade berbentuk persegi, panjang dan memanjang dari timur ke arah barat. Atap rumah Kerong Bade terbuat dari daun rumbia. Ya, itu sedikit penjelasan saya tentang rumah Kerong Bade. Sekian dan terima kasih. Hal ini dikarenakan harga air. Rumah gadang adalah rumah. Salah nih. Warahmatullahi wabarakatuh.